Sungguh luar biasa. Bagus. Bagus. Hebat. Bagus. Suju. Master tidak ada di sini lagi. Apa yang kamu coba lakukan di sini? Kamu melihat Qiao Feng hari ini. Apakah kamu bersaing dengan Murong Fu? Saya bilang tidak ada gunanya meskipun kamu melihatnya. Kamu yang bodoh. Kamu hanya melihat kehidupan berikutnya. Bahkan tidak bisa menyentuh jari. Kamu tahu kenapa? Karena kamu bodoh. Karena kamu tidak tahu bagaimana melantunkan. Karena kamu bodoh. Kamu bilang tidak. Ya benar. Master berkata, lihat yang baik dan berusaha menirunya. Baru kamu bisa maju. Meskipun kedua dermawan ini sekarang pahlawan. Saya pikir mereka seharusnya mulai dari ilmu bela diri paling dasar. Meskipun saya bodoh. Tapi burung yang lambat bisa terbang dulu. Saya harus bekerja lebih keras. Dia sudah terkenal di awal usia 20-an. Lehate Camo. Masih menyapu lantai di sini. Senior brother, tidak ada yang salah dengan menyapu lantai. Master tidak pernah bilang, asal kamu hati-hati. Makan adalah bentuk latihan spiritual. Berjalan juga bentuk latihan spiritual. Menyapu lantai juga bentuk latihan spiritual. Kamu bilang, menyapu lantai juga bentuk latihan spiritual. Bagus. Apakah kamu tidak menyapu lantai? Maka kamu menyapu lantai dengan baik. Berlatih dengan baik. Bodoh, kamu benar-benar menyapu. Amitabha. Abot. Kamu tidak belajar dengan rajin. Kenapa kamu menggoda sesama murid di sini? Buddha berkata semua makhluk sama. Kamu memang sifatnya sembrono. Mengganggu sesama murid di sini. Ini bertentangan dengan ajaran Buddha. Aku menghukummu dengan membuatmu menyalin Prajnaparamita Sutra 100 kali. Pergi dan jalani hukumannya sendiri. Ya. Suju. Bagaimana menurutmu tentang 18 telapak naga penakluk? Murid Yidun. Aku benar-benar tidak melihat apa-apa. Aku hanya berpikir bahwa Tuan Qiao menggunakannya. Tak terkalahkan. Bumi ini kuat. 18 telapak naga penakluk adalah teknik yang sangat kuat dan hebat. Tapi dalam hal kecerdikannya, bicaralah dengan penuh kekuatan dan lebih dari cukup. Jangan lihat gerakan ini sederhana dan biasa saja. Tapi kekuatan telapak tangannya berfluktuasi, menelan dan memuntahkan. Dari awal itu, bisa menghasilkan efek magis yang paling lembut. Murong kalah lagi. Itu pada saat keras dan lembut itu, aku dikalahkan. Antara kenyataan dan ilusi. Seorang pahlawan muncul dari generasi ke generasi. Jika aku punya kesempatan untuk keluar dan mendapatkan pengalaman di masa depan. Mengetahui bahwa dunia ini luas. Murid-murid harus ingat. Itu dia. Ya. Tetap tenang menghadapi pujian atau kritik. Ini mungkin berkahmu. Donor Duan keluar. Sang guru meninggalkan pesan untuk semua orang di dunia. Siapapun bisa bergabung. Master kecil ini. Meskipun ini fantasi. Tapi ini juga langkah yang bagus untuk masuk ke permainan. Hanya master kecil. Kamu membunuh banyak bidakmu sendiri dengan langkah ini. Jika hitam terus menekan, kamu tahu cara menghadapinya. Amitabha orang tua itu. Biksu kecil ini tidak pandai bermain catur sebelum bertemu donor ini. Aku bingung dengan permainan catur ini. Jadi aku secara acak menambahkan bidak. Permainan catur ini tidak akan pernah aku mainkan lagi. Langkah selanjutnya. Memeluk senior. Berhenti. Guru Tela Minayasan Permanis Cater Jenlong ini. Tujuannya adalah mengundang para ahli dari seluruh dunia untuk datang dan memecahkan kebuntuan. Jika kamu tidak bisa memecahkannya, tidak masalah untuk menerjemahkan. Tapi jika seseorang datang ke sini dengan sengaja untuk membuat masalah, saya telah menghina karya hidup guru saya. Bahkan jika dia memiliki ribuan pasukan. Saya akan bertarung sampai akhir.
Orang tua ini bermain catur. Apakah guru saya mengizinkanmu menggunakannya untuk hiburan? Posisi bawah tingkat 3 dan 9 jalan. Siapa? Siapa yang mengajari saya bermain catur? Siapa yang berbicara? Lupakan saja. Pingwei Erba Road. Hapus. Jalan kelima dan keenam. Saya juga memikirkan kuiki ini. Tapi semuanya sulit di awal. Saya yakin akan memenangkan langkah pertama. Sepupu, bidak catur ini hanya hiburan sementara. Mengapa kamu harus peduli? Posisi atas bawah jalan ke-7 dan ke-8. Master kecil. Berbakat. Guru telah menyusun permainan catur ini. 30 tahun. Tidak ada yang bisa memecahkan. Master Ginsing. Memecahkan permainan ini. Senior tua. Ini menghilang bukan? Saya bersyukur. Tidak senior. Tolong jangan salah paham. Ternyata bukan saya yang memerintahkannya. Rahasia. Tidak bisa terungkap. Kalau tidak, takut akan hidup. Catur orang tua ini. Ini yang saya temukan secara tidak sengaja. Senior memenangkan penghargaan. Biksu kecil. Tolong. Ini adalah gerbang sekte kami. Berani sekali kamu keledai botak kecil masuk dengan sembarangan. Datang ke sini. Kenapa kamu masih ingin pergi keluar?
Waktu berlalu dengan cepat. Saya menunggu selama 30 tahun. Tanya. Siapa kamu masuk cepat? Ternyata itu adalah seorang biksu kecil. Dia masih seorang biksu kecil yang biasa saja. Biksu rendah hati Suju memberi hormat kepada para sesepuh. Apa nama belakangmu? Biksu adalah biksu. Tidak lagi memiliki nama keluarga duniawi. Hari ini, kamu bisa memecahkan permainan catur saya. Artinya kecerdasanmu tidak bertentangan. Saya tidak memecahkan permainan caturmu sendiri. Kamu bilang, permainan catur ini tidak dipecahkan olehmu. Kenapa Singhe membiarkanmu keluar? Urusan senior. Seperti ini. Waktu ketika biksu memainkan permainan catur pertama, benar-benar untuk menyelamatkan seorang donatur. Langkah catur berikutnya. Seseorang menggunakan metode rahasia transmisi suara. Saya bisa memecahkannya setelah diinstruksikan secara diam-diam. Apa itu? Saya juga tidak tahu. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Kamu tutup matamu. Kamu bisa masuk ke sini secara tidak sengaja. Ini cukup menjelaskan. Keberuntunganmu kembali. Anak baik. Berlutut cepat. Sujud. Sentuh 5 lagi. Ini adalah aturan sekte kita. Berdiri. Kamu naik. Duduk. Senior. Saya dilahirkan bodoh. Saya belum menguasai kekuatan dalaman yang diajarkan oleh guru saya. Maaf membuatmu tertawa. Sangat baik. Sangat baik. Ilmu bela diri Shaolin yang kamu pelajari sangat dangkal. Tepat sekali. Menghemat banyak masalah saya. Senior tua, apa yang salah denganku? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Aku sudah menggunakan Beiming Divine Art sekte kita. Gunakan tenaga dalam Shaolinmu. Semua larut. Tuan tua. Apa aku punya dendam denganmu? Kenapa kamu mencoba menyakitiku? Tidak ada aturan sama sekali. Jangan panggil aku guru. Apa? Kapan kamu menjadi guruku? Kamu tadi bersujud. Menyelesaikan upacara magang. Kamu benar-benar tidak masuk akal tua. Pukul aku. Kamu suruh aku berlutut, aku akan berlutut. Jika kamu suruh aku bersujud, aku akan bersujud. Jika kamu suruh aku naik, aku akan naik. Bagaimana kamu bisa bilang aku tidak bisa bela diri? Itu akan menghancurkan bela diriku. Aku beritahu kamu tua, aku adalah murid kuil Shaolin. Aku tidak akan pernah pindah ke sektenya. Aku tidak akan pernah menjadikanmu guruku. Kamu anak muda punya sedikit tekad. Sangat bagus. Sangat bagus.
Misi selesai. Si tua telah menyelesaikan misinya. Besar. Misi selesai. 30 tahun. 30 tahun. Aku sudah mencari murid yang pintar dan berdedikasi seperti ini. Setara dengan 70 tahun belajarku. Ajarkan dia semuanya. Tapi kesempatan sulit didapat. Karakter pintar tapi tidak baik. Karakter baik tapi pemahaman rendah. Takdir datang. Harta langka dari 30 tahun lalu diumumkan. Datang dan temukan bakat dunia. Aku tahu waktuku hampir habis. Satu mengajarkan bela diri. Aku murid terakhir harus menjadi bakat muda dan tampan. Tuan tua. Aku sangat mengerti perasaanmu. Ternyata dia adalah pria tampan di dunia ini. Masih ada cukup banyak. Ada dua orang di luar yang adalah Tuan Murong. Satu adalah Duan Yu, putra keluarga Duan. Apakah Anda ingin saya memanggil mereka keluar? Biarkan mereka bertemu Anda. Baru saja. Saya telah menggunakan pintu ini. Beiming Divine Art. Saya akan mewariskan semua keterampilan saya selama 70 tahun kepada Anda. Saya tidak punya kekuatan lagi. Ajarkan orang kedua. Tuan tua. Maksud Anda menaruh keterampilan seumur hidup. Saya telah mewariskannya semua kepada Anda sekarang. Cobalah memukul dinding batu dengan telapak tangan Anda. Tuan baik, saya akan segera pergi. Su Xinghe, saya tahu ada sesuatu yang aneh dengan permainan catur Anda. Kemana Anda mengirim biarawan kecil itu? Anda telah mengkhianati Tuan Anda. Mengapa saya harus memberitahu Anda tentang sekte kami? Bermain jangan menyakiti orang. Senior tua. Bagaimana saya tiba-tiba memiliki kekuatan telapak tangan yang begitu besar? Saya tidak akan menjadi iblis. Karena Anda belum mempelajari teknik telapak tangan saya. Sekarang kekuatan batin Anda kurang dari 10%. Tuan Anda telah memodifikasinya selama lebih dari 70 tahun. Apakah itu sebaliknya? Sekarang seperti ini. Apakah Anda belum mengerti? Anak bodoh. Senior tua. Mewariskan keterampilan ajaib kepada biarawan. Apakah Anda bersedia memanggil saya guru? Murid, apa yang Anda lakukan?
Anda mengajari saya seni bela diri. Saya menyembah Anda sebagai guru saya. Ini hanya wajar bagi saya untuk melakukan ini. Dia tumbuh di kuil Shaolin. Anda tidak bisa beralih ke faksi lain. Anak laki-laki. Saya ingin membalas para senior. Sekarang pada Anda, tidak ada jejak energi internal Shaolin yang tersisa. Apa yang Anda posting di atas adalah saya. Ilmu suci 70 tahun, Sekte Xiayao. Bagaimana kamu bisa bilang kamu bukan muridku? Sekte Xiayao. Menunggangi kebenaran langit dan bumi. Debat tentang mengendalikan 6 ki. Mengembara di keabadian. Untuk kebebasan. Satu cara atau yang lain. Anak-anak, aku masih tidak bisa menerimamu sebagai guruku. Maafkan aku para senior. Anak baik. Karena kamu tidak memanggilku gurumu. Tidak mau berpindah. Maka aku akan menyulitkanmu. Guru kecil. Sekarang aku memintamu membantuku. Pergi bantu aku. Lakukan satu hal. Bisakah kamu berjanji? Tidak pernah melakukan kejahatan. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya untukmu. Mengapa berbuat jahat? Aku adalah seorang biksu Buddha. Untuk orang-orang itu, hal-hal yang merugikan orang lain. Jika ada seseorang di dunia ini, membunuh seseorang, membunuh banyak nyawa, aku ingin kamu pergi dan membunuhnya, maukah kamu pergi? Biksu kecil itu bisa pergi dan membujuknya dengan sungguh-sungguh. Menasihatinya untuk memperbaiki diri. Jika dia terobsesi dan keras kepala, Menghilangkan setan dan membela keadilan adalah yang harus kita lakukan. sangat baik, sangat baik. Aku ingin kamu membunuh seseorang. Dia adalah muridku. Namanya Ding Chunqiu. Sekarang disebut monster tua Xingxiu adalah Su Xinghe. Dulu kemampuan bela dirimu tidak sebaik aku. Bagaimana kamu bisa mengalahkanku sekarang? Monster tua Xingxiu memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Kekuatan magis yang besar dan kekuatan yang mengagumkan. Ding, benar-benar penjahat besar. Menginspirasi monster tua dari bintang ini adalah jasa besar. Hanya seorang biksu. Keahlian bela diri masih dangkal, bukan lawannya. Keahlian bela diri masih dangkal. Sekarang keahlianmu tidak kalah dengan monster tua dari Xingxiu. Tapi membunuhnya belum cukup. Dulu, aku si pemberontak tiba-tiba marah. Menjatuhkanku dari tebing. Untungnya, muridku Su Xinghe pura-pura tuli dan bisu. Baru bisa kusembunyikan mata dan telinga si pengkhianat. Orang tua, Fang Jia telah hidup selama 30 tahun ini. Ini artinya bagimu. Aku tidak tahu apakah ini berkah atau kutukan. Ini terlalu awal. Teteh. Ahli bela diri ini tidak selalu hal yang baik. Jika aku hanya belajar musik catur kaligrafi dan lukisan, tidak takut bela diri, mungkin lebih baik dari sekarang. Jauh lebih bahagia. Anak baik. Kamu London. Pergi ke Gunung Wuliang di Kerajaan Dali untuk mencari wanita dalam lukisan. Wanita ini telah bersamaku selama lebih dari setahun. Kumpulan rahasia bela diri. Kamu jelajahi. Kamu katakan pada wanita itu kamu adalah muridku.
Dia memberimu petunjuk. Kamu bisa mencapai kesuksesan besar. Apa yang salah denganmu orang tua? Semua keahlianku dari 70 tahun terakhir sudah kukirimkan padamu hari ini. Maukah kamu memanggilku guru? Guru. Mulai hari ini, kamu adalah murid ketigaku. Temui Su Xinghe. Kamu harus memanggilnya kakak senior. Kamu pasang. Kenakan cincin ini. Mulai hari ini, kamu adalah aku. Sekte Xiayao. Bos baru. Tuan tua. Tuan tua. Senior tua. Aku tidak bisa membantumu. Meskipun bersamamu. Kita sudah kenal sebentar. Tapi aku sudah menerima semua kebaikanmu. Biarkan muridmu punya banyak harapan. Tapi kualifikasiku biasanya sulit menjadi pemimpin. 9 dari 10 akan menghidupkan kembali yang lama. Lihat para senior. Jangan anggap serius. Bagaimana kakak keempat menempatkan kita sebelumnya? Semua orang diracun oleh Ding Chunqiu. Kurasa itu perkiraan racunnya. Kakak kedua aku juga. Lari. Tidak, itu tidak mungkin sang guru. Murid kepala besi bertindak cepat. Kakak Feng, kamu tidak memenuhi syarat. Kali ini, semua yang hadir terkejut. Sekarang kita punya hal penting untuk dibahas. Maaf, aku tidak bisa mengantarmu jauh. Guru, tolong ikuti aku.
Guru. Orang tuamu. Dia meninggalkan murid-muridnya. Guruku tercinta. Mohon turut berduka atas perubahan ini. Junior, apakah kamu tahu cincin permata ini? Sebenarnya tanda kepala sekte ini. Biar aku tanya. Tapi sang guru melepasnya sendiri. Memakainya di tanganmu untukmu. Ya, Ding Chunqiu dan aku menginginkan cincin ini. Sudah berpikir tentang ini selama puluhan tahun. Kamu hanya mengambil kurang dari 1 jam. Mendapatkan perhatian dari sang guru. jika kamu mau, ambil saja cincin ini benar-benar tidak berguna. Anda menerima instruksi dari master Anda sebelum kematiannya. Bagaimana Anda bisa menghindari tanggung jawab seperti ini? Saya, Biar saya tanya, master memberikan cincin ini kepada Anda. Apakah saya meminta Anda untuk membunuh Ding Chunqiu itu? tapi kungfu saya benar-benar dangkal. Saya tidak bisa menanggung tanggung jawab seberat itu. Su, Adik sepupu, Anda baru saja memulai dan tidak tahu. Sekolah ini disebut aturan tradisional sekte Xiao. Semua murid dengan keterampilan bela diri yang tinggi baru bisa mengambil alih sebagai kepala. Ada 3 orang di sekolah master. Dia peringkat kedua, tapi bela dirinya yang terkuat. Jadi, dia kemudian mengambil alih posisi kepala sekolah. Tapi dalam hidup saya, tapi master hanya menerima saya dan Ding Chunqiu 2 murid. Sejak itu aturannya telah diubah. Siapa yang ingin menjadi pemimpin? Semua keterampilan lain harus diuji. Tidak hanya bela diri, tetapi juga musik catur kaligrafi dan lukisan. Adapun ini yang lain-lain. Ding Chunqiu tidak tahu apa-apa tentang ini. Pencuri ini melihat bahwa pemimpin itu tidak ada harapan. Tiba-tiba sebuah plot diluncurkan. Dia pada dasarnya mendorong master ke dalam jurang. Ini akan menyebabkan saya cedera yang lebih serius. jadi, Donor Ding tidak membunuh Anda saat itu. Itu adalah, Anda tidak berpikir begitu. Dia masih memiliki beberapa kebaikan. Baru kemudian saya menyelamatkan hijab saya. Superior. Dia tidak bisa menembus perangkap yang saya pasang. Kimen Dunjia dan formasi 5 elemen dan 8 trigram. Kedua, saya katakan padanya. Su Xinghe. Anda pikir Kimen Dunjia 5 elemen, bagua formasi Anda. Apa yang bisa saya lakukan? Baik. Lihat saja. Bagaimana aku bisa menghancurkan formasi kalian hari ini. Ding. Bahkan, jika kamu merencanakan sesuatu melawan master, keahlian bela diriku tidak sebaik milikmu. Tapi ilmu bela diri tingkat tinggi dari Xiao Sek, kamu tidak bisa menyentuh ujungnya. Beiming Divine Art. Beiming Divine Art. Tidak mau belajar. Haruskah aku menonton Lingbo Weibo? Ada juga Tianshan Six yang palem. Bagaimana dengan Xiao Wuxiang Gong? Su Xinghe. Hari ini, jika kamu memberiku rahasia ini, aku Ding Chunqiu akan menyelamatkan nyawamu. Kenapa aku masih punya buku rahasia ini? Kenapa aku masih punya buku rahasia ini? Tapi di mana buku rahasia master? Aku jatuh. Kamu akan membunuhku. Kewajiban saat ini. Curang. Rahasianya ada di pantai Xingxiu ini. Kamu pikir aku tidak tahu? Tinggal di danau Xingxiu. Kamu punya kemampuan. Komunikasi. Laut Xingxiu yang radiusnya ratusan mil. Menyembunyikan beberapa buku rahasia bela diri. Kapan aku bisa menemukannya? Terserah. Su Xinghe. Aku bisa menyelamatkan nyawamu hari ini. Dari sekarang.
Kamu harus tuli dan bisu seumur hidupmu. Jangan bocorkan rahasia sekte ini. Jika ada pelanggaran. Tapi jangan salahkan aku Ding Chunqiu, karena tidak mempertimbangkan hubungan sesama murid. Dia hanya membiarkanku hidup. Untuk memaksa pengakuan. Rahasia bela diri itu. Sama sekali tidak ada di Laut Xingxiu. Hiding menetap di tepi danau Xingxiu sepanjang tahun, di musim semi dan gugur. Dia membalik hampir setiap batu. Tapi masih kekurangan rahasia bela diri. Aku kira dia akan datang ke sini. Tanya aku lagi. Melihat tidak ada harapan. Dia ingin membunuhku karena marah. Adik. Guru tidak memberikan instruksi apapun. Biarkan kamu mencari seseorang. Atau memberimu peta. Ini. Kamu lihat. Ini adalah Nona Wang bukan? Bagaimana bisa ini potret Nona Wang? Ketika guru memberimu gulungan ini, apalagi yang bisa kuberitahukan padamu? Menghormati guru, ilmu bela diriku saat ini adalah Dongya Ding Chunqiu. Biarkan aku memiliki gulungan ini. Pergi ke Gunung Wuliang di Dali. Untuk menemukan rahasia ilmu bela diri yang dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Melatih kembali ilmu bela diri. Mengapa potret di gulungan ini? Ini adalah potret Nona Wang. Kepribadian guru. Sulit ditebak adik. Guru Suanan, dari kuil Shaolin. Dan beberapa biksu Shaolin. Semuanya diracuni oleh Ding Chunqiu. Jika tidak diselamatkan tepat waktu, aku khawatir nyawa mereka dalam bahaya. Dunia saat ini, hanya kamu. Bisakah kamu menyelamatkan mereka? Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Adik aku tidak mengerti. Sekte kita tidak hanya terkenal karena ilmu bela dirinya. Obat ramalan astrologi, musik catur kaligrafi, dan lukisan semuanya termasuk. Selama kamu mau, aku menentang menyebarkan pesanmu sekarang. Metode mendorong darah untuk menghilangkan racun dingin. Pemimpinnya benar-benar sangat bijaksana. Kamu bisa mempelajarinya sekaligus. Tuan Su, apa yang kamu tertawakan? Aku tidak berani tertawa. Kuharap guru memaafkan kesalahanku. Tuan Su, Tuan Su. Kamu tidak bisa menyembahku lagi. Baik. Ayo kita keluar dan melihat bersama. Ya. Bagaimana kabarmu, Paman? Aku. Guru, tolong temukan solusinya. Mr. Gang Chongbian, Paman buyut saya, mengajarkan satu set metode pengobatan kepada murid-muridnya. Murid-murid jangan terlalu percaya diri. Saya ingin mengobati saudara-saudari saya terlebih dahulu. Tapi saya butuh persetujuan dari Paman saya. Diajarkan oleh Mr. Chongbian. Alam sangat cerdas. Coba saja. Ya. Bersabarlah. Seberapa nyaman lagi? Paman buyut menghilang. Paman guru yang menghilang. Mohon setuju untuk diobati oleh instruktur. Tidak. Pergi selamatkan yang lain dulu.
Ya, Tuan, saya datang untuk menyembuhkan Anda. Kalau tidak bisa sembuh, jangan sembarangan mengobati. Bagaimana? Tidak apa-apa. Guru besar. Murid berikutnya akan menekan titik Baihui Anda. Tepuk tangan. Guru besar. Guru besar. Paman guru ada apa dengan Anda? Paman guru ada apa dengan Anda? Paman guru ada apa dengan Anda? Guru besar. Mr. Chongbian, apa yang terjadi dengan paman buyut saya? Master Suanan kehilangan semua keterampilan bela dirinya. Sudah meninggal. Metode ini diajarkan oleh Anda. Anda mengajari saya pengobatan ini. Bagaimana bisa? Anda sengaja menyakiti paman buyut saya, bukan? Mengapa Anda menyakiti paman buyut saya? Pemimpin jelas. Su Xinghe tidak akan berani menempatkan pemimpin dalam posisi yang tidak adil. Master Suanan telah meninggal. Seseorang pasti diam-diam menyakiti Master Ah. Itu di dalam gua. Mengapa ada tawa aneh di dalam diri Anda? Apa saya tertawa? Anda tersenyum. Saya melihat Anda tersenyum dengan mata saya sendiri. Kepala sekolah. Anda harus berhati-hati. Ini seseorang. Lihat, kamu tertawa sekarang. Guru-guru jangan bergerak. Guru ini beracun. Guru pasti meminta Ding Chunqiu dibunuh dengan racun. Guru. Guru. Saya pikir paman saya tahu bahwa dia terluka parah dan tidak bisa disembuhkan. Jadi biarkan saya menyelamatkan orang lain dulu. Guru besar. Kakek buyut saya dibunuh oleh Ding Chunqiu. Mr. Chongbian juga dirugikan oleh Ding Chunqiu. Bahkan pria tua di gua juga meminta saya membunuh Ding Chunqiu untuknya. Saya ingin membalas dendam untuk paman saya. Saya ingin membalas dendam untuk Mr. Chongbian. Saya juga ingin membalas dendam untuk pria tua di gua. Ding. Saya akan membunuhmu, orang jahat, pencuri jahat, donor jahat. Lihat paman kepala guru. Paman guru. Ding Chunqiu si pengkhianat membunuh guru saya. Dia juga membunuh Master Suanan untuk membalas dendam pengkhianatnya. Saya harap paman saya akan memimpin rencana besar. Saya mohon paman saya menyetujui hukuman pemerkosaan. Membalas dendam untuk guru kita. Semua saudara bersyukur atas kebaikan besar paman. Saya mohon Anda menyetujui. Bangun dulu. Berdiri. Bangun dulu. Semua orang bangun dulu. Keponakan saya, ada sesuatu untuk dikatakan. Terlalu banyak orang di sini tidak nyaman. Silakan masuk ke rumah dan hadapi saya. Silakan. Mr. Kang, silakan. Paman guru. Tidak, saya bukan pamanmu. Saya seorang biksu dari kuil Shaolin. Paman, keponakan saya ingin melapor. Racun yang meracuni guru saya disebut Trismiles Free Powder. Racun ini pada awalnya adalah racun tak terlihat. Senyum aneh muncul di wajahnya. Tapi orang yang diracun tahu. Tunggu sampai tawa ketiga. Kemudian dia mati lemas.
Saya malu mengatakan bahwa ketika guru saya diracun. Senyum aneh. Saya benar-benar membuat tebakan yang begitu lancang. Sekarang pikirkan lagi. Jika saya bertanya dengan jujur saat itu, mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Sulit menyelamatkan tubuh dengan 3 senyum bubuk Xiaoyao. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Apakah itu begitu kejam? Saya berdiri di sebelah guru saya. Saya tidak merasakannya. Bagaimana Ding Chunqiu meracuni seseorang? Mengapa Ding Chunqiu tidak meracuni saya? Monster tua Ding ini. Saudara-saudara yang terhormat, bagaimana luka kalian? Terima kasih kepada tuan muda itu yang menyelamatkan saya. Sekarang sudah tidak ada masalah. Itu bagus. Mr. Xinghe telah meninggal. Sepertinya, sekte mereka punya banyak hal yang harus diselesaikan. Mari kita lanjutkan. Baik. Para senior yang terhormat. Tolong sampaikan terima kasih saya kepada tuan muda yang menyelamatkan nyawa saya. Selamat tinggal semuanya. Ayo sepupu. Datanglah sering-sering kalau ada waktu. Toko. Tolong tanya Toko, pernahkah melihat beberapa biksu lewat di sini? Tidak pernah melihat. Terima kasih Toko. Benar-benar. Apakah mereka pergi ke arah yang berlawanan? Tidak apa-apa. Kalau begitu makanlah sampai kenyang dulu. Cari mereka lagi nanti. Silakan makan pelan-pelan. Toko. Amitabha. Tolong berikan saya 2 mangkuk mie vegetarian. Master silakan duduk, terima kasih. 2 mangkuk mie vegetarian. 2 piring kecil. Tamu sudah datang. 2 mangkuk mie lagi. Baik. Amitabha. Pelayan tolong hitung. Seorang tamu telah tiba. Biara kecil. Bolehkah aku duduk di sini? Silahkan suamiku tercinta. Dan lainnya. Biksu itu sedang mencari seseorang. Mencari rekan biksu dan pamanku. Aku kenal beberapa biksu. Ya sayangku, aku sudah melihatmu. Tidak. Tapi aku melihat seorang biksu. Seperti apa rupanya? Seperti apa ini? Dia. Dahi lebar, telinga besar, mulut lebar, bibir tebal. Orang dengan lubang hidung terbalik itu berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Menunggu 2 mangkuk mie vegetarian di toko ini. Pemuda itu sedang membicarakan aku sang biksu. Ini 2 mangkuk mie vegetarianmu, tuan kecil. Terima kasih Toko. Silakan nikmati perlahan. Mau mencoba semangkuk sayang? Apa sayuran hijau dan jamur hitam ini? Delel. Aku akan mentraktirmu makan. Bagaimana dengan ayam panggang daging putih? Terima kasih atas kebaikanmu suamiku tercinta. Aku adalah biksu muda yang tidak pernah makan daging, silakan lanjutkan. Bukankah itu para biksu? Kemarilah.
Dua tamu silakan masuk. Tidak ada siapa-siapa. Mengapa suami mudaku menculikku? Mungkin aku salah lihat. Mie ini baunya sangat enak. Baunya sangat harum. Enak kan? Spesial. Apakah daging babi atau ayam yang spesial? Biksu kecil, apakah kamu suka makan daging? Mengapa kamu muntah dagingnya tidak enak? "23 tahun aku belum makan daging selama 23 tahun. Aku merusak tanganmu hari ini." Apa yang merusak tanganku? Sayuran hijau dan tahu 10 kali kurang enak daripada daging. Kamu bodoh jika belum pernah mencobanya. Aku adalah seorang biksu. Aku Aku bertemu denganmu di sini. Berhenti. Kemari. Tuan. Apakah Anda masih menganggap saya sebagai tuan Anda? Ayolah. Bawa dua lainnya masuk untuk melihat. Bagaimana dengan Biksu Huijing? Interogasi mereka satu persatu. Paman Huijing. Ayo pergi. Ayo pergi. Tuan-tuan. Paman tuan. Bagaimana dengan hal-hal? Di kota Nanjing dinasti Liao. Kota Nanjing dinasti Liao. Apakah Anda masih berani berbohong kepada saya sekarang? Murid tidak akan pernah berani menipu Tuan. Kakak senior, saya menyarankan Anda untuk mengatakan yang sebenarnya. Tuan memiliki mata yang sangat tajam. Bagaimana saya bisa tertipu oleh trik Anda? Kakak senior. Anda adalah seorang wanita. Kapan Anda mengenalnya? Kami baru saja bertemu di toko. Kami baru saja bertemu di toko. Azi, Anda semakin berani sekarang. Ketika Anda melihat sisi saya, Anda berani berbohong. Tuan-tuan. Tuan. Tuan, makanannya sudah siap. Awasi dua biksu ini. Ahzi, keluarlah dengan saya. Tuan. Katakan di mana? Murid tidak berani mengkhianati Tuan mereka. Itu di Nanjing dinasti Liao. Di mana di kota Nanjing, setelah murid tiba di utara?
Saya selalu khawatir bahwa Wang Ding ini akan jatuh ke tangan orang lain. Jadi saya hanya diam-diam menaruh tripod raja di halaman belakang raja halaman selatan. Tempat itu istimewa. Tidak ada yang tahu di mana itu kecuali saya. Tuan, tenanglah. Tidak ada yang tahu di mana itu kecuali Anda. Andalah yang takut akan konsekuensinya. Apakah Anda takut saya akan membunuh Anda? Itu. Jika Tuan ingin memotong uratku, tendon paha hancurkan kemampuan bela diriku. Jika Tuan masih ingin memotong anggota tubuhku, Ahzi lebih baik mati. Biarkan dunia ini tidak ada yang tahu keberadaan Shenmu Wang Ding lagi. Si kecil. Kamu berani menawar sekarang. Murid tidak berani. Tuan. Aku mengambil Wang Ding ini. Itu memang masuk akal. Mari bicara tentang tahun-tahun terakhir. Siapapun yang punya mata. Semua tahu bahwa Tuan memiliki kekuatan ajaib untuk terbang di langit dan melarikan diri dari bumi. Bagaimana Wang Ding ini bisa dibandingkan dengan pencapaian Tuan? Itu seperti cahaya di layar lebih terang dari bulan. Aku sama sekali tidak setuju dengan itu. Tuan. Jika ada sesuatu yang tidak bisa Tuan lepaskan. Aku juga ingin tapi aku tidak bisa melupakannya. Benar. Para murid sama sekali tidak tahu. Kupikir Tuan mengambil Wang Ding ini hanya bodoh. Aku tidak tahu kemampuan luar biasa Tuan. Masuk akal. Lanjutkan. Aku hanya berpikir, ilmu bela diri sekte Xingxiu kita sangat maju. Nomor 1 di dunia. Tuan itu murah hati. Tidak ingin datang ke dataran tengah ini. Pelajaran dari katak dalam sumur ini. Apa yang menyebabkan sekarang Mr. Dali Duan yang tuli bisu? Mereka semua sepertinya menjadi tokoh besar. Bukankah itu lucu? Jadi aku berpikir, Tuan memiliki kemampuan untuk memimpin langit. Mereka harus dibuat sadar. Apa artinya selalu ada yang lebih baik dari kamu? Itu berarti kita harus mengundang Tuan ke sini dengan cara yang normal. Tidak sesuai dengan tipe Tuan dari zaman kuno hingga sekarang. Jadi apa identitas orang yang paling kuat? Aku mengambil Wang Ding ini. Ini dimaksudkan untuk mengundang Tuan. Tiba di dataran tengah. Jadi, ambil ini Wang Ding. Ternyata ini adalah bakti. Bukan begitu. Bagus, bagus, bagus. Dengan kefasihanmu. Sayang sekali membunuhmu. Ya. Menghilangkan keraguan tidak menjamin masalah. Sangat murah kan aku benar. Tapi kemurahan hati Master, semua orang melihatnya. Dari sekarang semua orang akan bekerja lebih keras. Didedikasikan untuk geng ini sampai mati. Hal kecil. Kamu mengatakannya dengan sangat indah. Master sangat suka mendengarnya. Hanya kebohonganmu. Jika aku benar-benar mempercayainya, maka aku akan makan pasta tua. Pemilik toko melihat. Si kecil yang kamu sebutkan. Jika aku menghancurkan ilmu bela dirimu, jika uratmu putus kamu akan mati seketika. Aku tidak akan mengungkapkan di mana benda itu. Ya dan tidak. Master itu murah hati. Jangan selalu mengambil omong kosong muridmu ke hati. Mr. Ding masih muda. Bagaimana aku bisa memiliki pengetahuan yang sama dengan anak kecil? Kenapa tidak kita minum 3 gelas? Bukankah lebih baik membahas sastra dan bela diri? Mr. Murong. Kamu dan aku memang ditakdirkan bersama. Ayo. Aku akan menghormatimu dengan gelas pertama.
Mister Murong, aku masih ingin menghormatimu dengan gelas anggur ini. Master menunjukkan kekuatan ilahinya. Master benar-benar luar biasa. Master benar-benar luar biasa. Hanya mengandalkan kemampuanmu. Sangat bisa menyakitiku. Aku datang. Hua Gong Dafa. Skill Master jelas lebih unggul dari Murong Fu. Ya. Jadi ini pergantian bintang. Tidak baik. Master dan Murong Fu itu. Ada pertarungan di luar. Kenapa kamu panik? Guru memiliki kekuatan tak terbatas. Bagaimana mungkin Murong mengambil Manhattan? Bukan kami para saudara. Semua energi internal mereka telah dihisap kering. Apa? Jalan. Jing Lokuai. Tidakkah kamu merasa kasihan pada murid-muridmu? Lepaskan sepet. Lebih baik semua murid yang tidak berbakat ini mati. Bukankah sudah cukup banyak buaya dan penjilat di dunia ini? Guru, kamu akhirnya bisa menunjukkan kekuatanmu di dunia seni bela diri Central Plains. Tunjukkan kekuatanmu. Mataku.
Mataku. Mataku sakit. Duduk dulu gadis. Gadis, bagaimana matamu? Tidak ada yang terasa baik. Mataku sakit. Aku buta. Aku buta gadis. Gadis, jangan terburu-buru. Bagaimana mungkin bisa disembuhkan? Racun monster tua Xing Xiu sangat kuat. Bagaimana mungkin aku bisa menyembuhkannya? Kamu membohongiku, gadisku. Gadis, jangan cemas. Aku akan mencari cara untukmu. Gadis, ada cara. Air di samping. Aku akan memanggilmu. Cuci racun dari matamu dulu. Pasti akan sembuh. Gadis, bagaimana perasaanmu? Semoga lebih baik. Mau duduk sebentar? Gadis, coba buka matamu perlahan. Lihat bagaimana keadaannya. Aku tidak bisa melihat lagi. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku buta. Gadis, gadis, gadis. Gadis, gadis, jangan sedih. Aku tidak akan meninggalkanmu, aku akan tetap bersamamu. Aku akan selalu bersamamu. Siapa kamu? Gadis itu tidak mengenalku. Kamu bahkan tidak mau memberitahuku namamu. Kamu berbohong padaku bahwa kamu akan menemaniku. Kamu pembohong, gadis. Selama kamu mengizinkanku berada di sisimu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Jika aku meninggalkanmu, aku akan mati. Jadi siapa namamu? Aku Jusian Zhuang. Tidak. Nama keluargaku Zhuang, dan namaku Jusian. Ternyata Senior Zhuang. Senior Zhuang. Terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Gadis, jangan sungkan saat bekerja. Aku juga bukan senior. Aku hanya beberapa tahun lebih tua darimu. Itu. Kalau begitu aku akan memanggilmu Kakak Zhuang. Kakak Zhuang. Aku ada sesuatu yang ingin ku minta padamu. Terima kasih sudah mengatakan. Aku akan melakukannya untukmu, bahkan jika nyawaku taruhannya. Aku ingin kembali ke tempat kakak iparku. Kakak iparku ada di desa Nanjing, negara Liao. Tolong antarkan aku kembali. Apa yang salah? Kamu malas. Aku tidak mau. Aku tidak ingin pergi ke Nanjing dinasti Liao sekarang. Baru saja kamu terus mengatakan, apapun yang ku minta. Bahkan jika kamu mati kamu bisa membantuku mencapainya. Sekarang sepertinya, kamu hanya berbohong padaku. Aku tidak bisa berjalan sendiri, gadis. Gadis, gadis, gadis. Bagaimana kamu bisa sukses sendirian? Aku akan pergi bersamamu. Aku akan pergi bersamamu. Aku akan pergi bersamamu. Garis, hati-hati. Hati-hati dengan uang. Baiklah. Teman-teman, ayo pergi ke Strawberry. Berhenti. Berjalan lebih cepat. Licik dan aneh. Apa? Benar-benar nahkoda, lihat orang ini. Setelan ini sangat imut.
Semuanya bicara lebih sedikit. Siapa yang tidak boleh bicara?